Kemudian yang ke-13 menjadi tahu Sultan Syarif Qasim II keturunan Arab menyerahkan mahkota istana dan hampir seluruh kekayaan Sultan Siak Sri Indrapura kepada pemerintah Republik Indonesia, masuk uang sebesar 13 juta golden, setara lebih kurang hampir 1.000 triliun rupiah. Hati-hati dengan anak Melayu kaya-kaya. Mereka sudah memberikan dan menyerahkan, ya. Dari siapa? Orang Arab. Siapa namanya? Sultan Syarif Qasim II. Maka oleh sebab itu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 13 poin yang dinyatakan oleh media generasi muda Muhammadiyah Reborn, yaitu 13 keutamaan dan kedahsyatannya orang Arab, dan mereka tidak pamrih, dan mereka tidak pernah menjajah, dan mereka tidak pernah ingin merebut Indonesia. Demi Allah, sampai detik ini hubungan kita baik dengan mereka. Yang seperti ini, udahlah Pak, hentikan. Ayo, bagaimana kita duduk bareng-bareng, bagaimana supaya bisa membangun Indonesia ini dengan baik dan benar, yang berakhlakul karimah, yang menjadi Indonesia bardatun thayyibatun rabbun ghafur. Kita ini sudah mendapatkan azab yang sangat panjang, yaitu pandemi, Pak. Masya Allah, kasihan sama rakyat, Pak. Rakyat yang mohon maaf hidupnya susah, yang ingin memikirkan bagaimana anaknya bisa sekolah, anaknya tidak putus sekolah, menyambung hidup, bagaimana bisa makan, ditambahkan dengan berita-berita yang tak baik ini, ditambahkan dengan berita-berita yang mengenaskan ini, ditambahkan berita-berita yang membuat, mohon maaf, kami menjadi orang yang tambah hilang kepercayaan dengan Bapak. Maka oleh sebab itu, Pak, ayo sama-sama kita duduk bersama para ulama kami, duduk bersama para habaib yang insya Allah akan membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sahabat surga cahayati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, begitu dahsyat dan luar biasanya kejadian-kejadian yang kita lihat, yang kita dengar, dan kita langsung mendapatkan dari berita-berita baik dari media sosial maupun media-media televisi. Subhanallah. Sahabat surga cahayati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat yang kita dengar dari seorang yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang NKRI, tapi kalau dilihat dari bahasanya, dilihat dari cara bicaranya, sepertinya bukan NKRI. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kata beliau? Mari sama-sama kita lihat dan kita simak dan kita dengar videonya. Saya sarankan untuk bisa menonton videonya sampai selesai. Yuk kita lihat. Saya ingin memperingatkan bangsa Indonesia, WNI keturunan Arab, supaya sebagai elit yang dihormati oleh masyarakat kita, cobalah mengendalikan diri, jangan menjadi provokator, jangan menjadi provokator, jangan menjadi provokator. Saya lihat di dusun-dusun, di desa-desa masyarakat kita, kalau ada orang Arab di situ, pidato bicara semua cium tangan. Kalau Cina nggak ada yang cium tangan sama Cina. Masyarakat keturunan Arab jangan memprovok untuk melakukan politik jalanan, ngajak pawai, apapun namanya lah, tapi itu di jalanan, itu tidak di situ. Jadi merusak disiplin sosial. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pendapat sahabat tentang orang ini yang menyatakan bahwa mohon maaf lahir batin, dia berkata bahwa ketika ada orang Arab datang ke tanah air kemudian berdakwah, kemudian orang pada mencium tangannya, umat pada mencium tangannya. Kemudian kenapa ke orang Cina yang datang ke tanah air kalian tidak mencium tangan? Masya Allah, luar biasa. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dapatkan dari generasi muda Muhammadiyah Reborn. Ini adalah media yang sangat luar biasa bagi kita, adalah umat Islam yang merujuk kepada media-media dakwah dan media-media Islam. Yang pertama, akibat pernyataan seorang yang tidak boleh disebut namanya dan mengatakan WNI Arab jadi
Jangan jadi provokator. Masya Allah. Ini diuraikan nasionalisme WNI Arab atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengapa sejarah Indonesia direkayasa sedemikian rupa oleh para pengkhianat bangsa? Kemudian mengapa rakyat Indonesia digiring oleh para pengkhianat bangsa untuk membenci Arab? Karena orang-orang Arab dan orang-orang pribumi yang menganut agama dari Arab telah berhasil mengusir company dan musuh dari negeri ini. Nah, jadi karena orang-orang Arab dan orang-orang pribumi yang menganut agama dari Arab telah berhasil mengusir company dari negeri ini. Masya Allah. Camkan baik-baik. Ternyata yang berhasil menumpas daripada penjajahan ini adalah sebagian besarnya adalah orang-orang pribumi dan dibantu pertolongan dari orang-orang Arab. Masya Allah, luar biasa. Jadi membaca sejarah yang sebenarnya kita tidak tahu menjadi tahu. Dan tidak lagi tertipu oleh sejarah-sejarah palsu yang diciptakan oleh PKI zaman Orde Baru. Masya Allah. Apa yang pertama? Satu, menjadi tahu. Siapa yang pertama kali memberitakan kemerdekaan Indonesia? Yang pertama adalah koran Arab. Yang kedua, menjadi tahu. Siapa yang pertama mengakui kedaulatan Republik Indonesia? Arab, Mesir, dan Palestina. Masya Allah. Yang ketiga, menjadi tahu. Siapa yang pertama mengirim bantuan senjata dari luar negeri Indonesia pasca proklamasi? Arab. Senjata dari Mesir diangkut atas biaya Arab Saudi. Masya Allah. Makanya orang Arab luar biasa. Kemarin kan sudah datang dan bertemu dengan Bapak Jokowi, bahkan memberikan bantuan kepada Indonesia. Raja Salman pada tahun 2017. Allahu Akbar. Kemudian apa lagi? Menjadi tahu siapa tokoh yang pertama mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia, yaitu orang Arab. Siapa namanya? Syekh Ismail Hussein, Mufti Palestina. Masya Allah. Kemudian menjadi tahu proklamasi 1945 dibacakan di rumah orang Arab, Farad Maktat, Jalan Proklamasi nomor 56. Allahu Akbar, sahabatku ini mata Allah. Kemudian apalagi? Menjadi tahu yang nomor 6, ya, Bung Karno sakit beri-beri sebelum proklamasi, sembuh diberi madu oleh Arab, oleh Faraj Martak. Masya Allah. Kemudian yang ketujuh, menjadi tahu kakeknya Bung Hatta belajarnya di mana? Di negeri Arab. Masya Allah, luar biasa. Yang kedelapan, menjadi tahu Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasim Azhari menimba ilmu di negeri Arab. La haula wala quwwata illa billah. Makanya betapa luar biasanya. Kemudian yang kesembilan, menjadi tahu orang yang dianggap berbahaya oleh SNOK adalah orang yang pulang dari Arab, karena orang Islam yang pernah berguru di negeri Arab itulah yang dengan gagah berani melawan company. Dan oleh sebab itu ditandai dengan gelar haji, dan hanya haji yang boleh mengenakan kopiah putih agar mudah dikenali. Masya Allah, luar biasa. Yang 10, menjadi tahu yang menyelamatkan bendera pusaka saat agresi militer Belanda II 1948 adalah orang Arab. Siapa dia? Namanya Mayor Hussein Mutahar. Mayor Hussein Mutahar, beliau juga penyusun lagu Dirgahayu Indonesiaku dan himne syukur dan Mars Pramuka. Masya Allah. Kemudian 11, menjadi tahu salah satu bapak pendiri bangsa kita adalah orang Arab. Namanya A.R. Baswedan, anggota BPU PKI dan wakil menteri penerangan 1946, adalah kakek daripada Anies Baswedan, Gubernur Indonesia. Salah, Gubernur Jakarta. Maaf sahabat. Jangan ada yang baper ya. Masya Allah, luar biasa. Yang ke-12, menjadi tahu. Apa yang menjadi tahu? Nah, ini luar biasa nih, dahsyatnya. Lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, dibuat oleh siapa? Dibuat oleh keturunan Arab. Siapa namanya? Sarip Abdul Hamid Al-Qadri, Sultan Pontianak. Masya Allah. Kemudian yang ke-13, menjadi tahu Sultan Syarif Qasim II, keturunan Arab,
menyerahkan mahkota istana dan hampir seluruh kekayaan Sultan Siak Sri Indrapura kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk uang sebesar 13 juta golden, setara lebih kurang hampir 1.000 triliun rupiah. Hati-hati dengan anak Melayu, kaya-kaya. Mereka sudah memberikan dan menyerahkan. Ya, dari siapa? Orang Arab. Siapa namanya? Sultan Syarif Qasim II. Kemudian apa lagi? Juga lapangan minyak Stanford yang menjadi pemasukan utama NKRI selama 73 tahun ini. Dan kabarkan kepada yang lain, sampai detik ini minyak masih digali di bumi Sumatera, khususnya tepatnya di Riau dan Riau Kepulauan. Harus tahu sahabatku ya, jangan sembarang asbun, asal bunyi saja. Kemudian apa lagi? Nah, maka oleh sebab itu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 13 poin yang dinyatakan oleh media generasi muda Muhammadiyah Reborn, yaitu 13 keutamaan dan kedahsyatannya orang Arab, dan mereka tidak pamrih, dan mereka tidak pernah menjajah, dan mereka tidak pernah ingin merebut Indonesia. Demi Allah, sampai detik ini hubungan kita baik dengan mereka. Cukup sudah Pak, ya. Udahlah Pak, hentikan. Ayo bagaimana kita duduk bareng-bareng, bagaimana supaya bisa membangun Indonesia ini dengan baik dan benar, yang berakhlakul karimah, yang menjadi Indonesia bardatun thayyibatun rabbum ghafur. Kita ini sudah mendapatkan azab yang sangat panjang, yaitu pandemi Pak. Masya Allah, kasihan sama rakyat Pak. Rakyat yang mohon maaf hidupnya susah, yang ingin memikirkan bagaimana anaknya bisa sekolah, anaknya tidak putus sekolah, menyambung hidup, bagaimana bisa makan. Ditambahkan dengan berita-berita yang tak baik ini, ditambahkan dengan berita-berita yang mengenaskan ini, ditambahkan berita-berita yang membuat, mohon maaf, kami menjadi orang yang tambah hilang kepercayaan dengan Bapak. Maka oleh sebab itu Pak, ayo sama-sama duduk bersama para ulama kami, duduk bersama para habaib yang insya Allah akan membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Tolong camkan ini. Saya berharap kepada seluruh sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk belajar kita dari yang saya sampaikan tadi, dari generasi muda Muhammadiyah Reborn, supaya kita tahu, oh ternyata Indonesia ini banyak dapat pertolongan dari Arab Saudi. Terima kasih sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga konten ini bisa menjadi manfaat dan berfaedah. Dan insya Allah kalau kita sebarkan akan menjadi jariah, sehingga kita menjadi orang yang cinta negeri kesatuan Republik Indonesia ini. Karena inilah kalimat yang disebut dengan NKRI harga mati. Jangan hanya bilang NKRI harga mati, tapi nggak tahu sejarah-sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih sahabatku, tetap istiqomah berjuang di jalan Allah. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.